Bab 531. Bersikeras. Keesokan harinya, Audrey Han bangun dengan sepasang mata yang bengkak, dan Gita terkejut ketika melihatnya. "Sial, apa yang kamu lakukan semalam? Matamu bengkak seperti ini." Audrey Han tidak menjawabnya, tetapi mengambil handuk dan membilasnya dengan air dingin, lalu memerasnya dan mengoleskannya ke matanya dan menekannya dengan lembut. "Itu tidak akan berhasil," Gita berkata tanpa daya, melihat punggung kurus Audrey Han, dan berkata dengan sedih, "Aku menyadari bahwa senyummu telah berkurang sejak kamu kembali ke China. Aku tahu kamu akan terlihat seperti ini sejak lama, kami seharusnya tidak kembali." "Tidak." Audrey Han masih mengenakan handuk sambil menyangkal kata-katanya, "Mengapa tidak kembali? Ini adalah tempatku dibesarkan, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain ketika aku kembali ke sini. Tapi, kamu tidak bahagia." Namun, Gita hanya bisa mengucapkan kalimat terakhir di dalam hatinya. "Tidak masalah." Audrey Han tersenyum lagi, "Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Setelah 5 tahun, aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan selama periode ini." Gita berpikir di dalam hatinya. Dirinya telah berada di sini selama 5 tahun, tetapi kehidupan seperti apa yang kamu miliki setiap hari? Dia gila-gilaan terlibat dalam bisnis desain, dan setiap hari dia lelah seperti anjing ketika pulang ke rumah dan tertidur. Kemudian, Glenn tumbuh dan memanggilnya Mommy, memeluknya dengan sedih, sehingga wanita itu sedikit sadar. Tahun-tahun ini Gita menyaksikan Audrey Han datang, dan dia selalu merasa kasihan padanya. Sekarang ketika dia kembali ke China, melihatnya mengkhawatirkan urusan Golden Ye lagi, keluhan Gita terhadap Golden Ye menjadi semakin serius. Pria kurang ajar. Menyakiti Audrey saat itu, dan sekarang tidak berencana untuk melepaskannya. Ia benar-benar berpikir bahwa dirinya adalah CEO Yes Corp dan menyombongkan diri. Ketika dia melihatnya lain kali, dia akan membunuhnya. Kantor lantai Yes Corp. Golden Ye duduk di meja dengan linglung, alisnya terus berkerut, dan ujung jarinya menempel di meja. Dokumen di atas meja sudah menumpuk seperti gunung kecil, tapi Golden Ye tidak punya rencana untuk mengerjakannya. Pikirannya dipenuhi wanita itu, dan tidak berniat bekerja sama sekali. Tok tok tok. Pintu kantor diketuk, tetapi Golden Ye sepertinya tidak mendengarnya. Ia duduk di sana dengan alis berkerut. Setelah itu berbunyi sebentar, mungkin karena tidak ada respon dari dalam, jadi orang yang mengetuk pintu itu masuk sendiri. Anisong mendorong pintu kantor hingga terbuka, yang dia lihat adalah Golden Ye duduk di kursinya dengan alis berkerut. Jelas bahwa gerakannya sangat ribut, tetapi Golden Ye sepertinya berkeliaran di luar angkasa. Memikirkan apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, bibir Anisong berkedut. Dia berjalan perlahan, lalu meletakkan tasnya di atas meja, duduk di sofa tidak jauh dari Golden Ye, dan mulai membuat kopi untuk dirinya sendiri. Suara air yang membuat jiwa Golden Ye kembali, dia mengangkat matanya dan melihat Anisong duduk di sofa minum kopi dan mengerutkan kening. "Bagaimana kamu bisa berada di sini?" Anisong meliriknya, menyesap kopi lagi dan mengabaikannya. "Kapan kamu masuk?" Golden Ye mengerutkan kening lebih dalam. "Saat kamu berkeliaran di luar angkasa." Anisong tersenyum sedikit, lalu meletakkan kopi di atas meja. Tabrakan antara porselen dan meja membuat sedikit suara, diikuti dengan kata-kata Anisong, "Kenapa CEO Ye tidak mengurus pekerjaan saat ini, dan malah bengong di kantor? Apakah karena dia memikirkan cara menyenangkan wanita?" Golden Ye menatapnya dengan tidak senang dengan mata tajam. Anisong meletakkan tangannya di dadanya, menatapnya. "Meskipun aku tahu kata-kata ini sangat menjengkelkan, aku masih ingin memberitahumu, jangan bersikeras lagi. Apa katamu?" Kalimat ini seperti menyentuh sisik terbalik Golden Ye, dan alisnya langsung mengernyit. Bibi kecil bisa melihat bahwa dia mungkin masih memiliki perasaan padamu,
Tapi dia tidak akan pernah bersamamu lagi. Kata-kata ini membuat alis Golden Ye terkunci rapat, dan bibirnya yang tipis menempel erat, menatap Anisong dengan tatapan tidak senang. Anisong berdiri dan berkata, "Kamu tidak berpikir tentang apa yang kubicarakan. Tidak ingin mendengarkannya. Tapi itulah kenyataannya. Faktanya apa?" Golden Ye bertanya dengan dingin, mengerucutkan bibirnya yang tipis. "Fakta bahwa dia tidak ingin bersamamu lagi, tidak peduli berapa banyak yang kamu berikan." "Kenapa?" Golden Ye mencibir, "Bibi mengenalnya dengan baik. Apakah kamu bahkan memikirkan ini?" Melihatnya mencibir, Anisong juga mencibir tanpa basa-basi, "Aku seorang wanita, apakah kamu mengenal wanita lebih baik dariku?" Golden Ye tidak berbicara lagi, tetapi dengan sikap dingin, dia jelas tidak ingin mendengarkannya. Anisong datang untuk menyikat pikirannya hari ini, jadi tentu saja dia tidak akan berhenti begitu saja dan hanya mengambil langkah maju. "Saat itu, mengapa kamu pikir ibumu melahirkanmu?" Golden Ye berbicara tentang ibunya, sengatan melintas di matanya. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi masalah tentang ibunya masih menjadi jarum di hatinya. Ketika dia memikirkan ibunya, dia sangat membenci orang-orang keluarga Ye, terutama mengapa dia memiliki darah keluarga Ye. "Ibumu banyak yang melamar saat itu, tetapi dia tidak pernah menikah lagi dengan orang lain untukmu, dan bahkan jika itu bukan untukmu, dia tidak akan pernah menikah lagi. Tahukah mengapa, Golden Ye?" Anisong, karena dia terluka parah, dia memberikan semua ketulusannya, tetapi dia hancur. Sejak saat itu, harapannya dan dunia telah runtuh. Menurutmu berapa banyak dia akan pergi lagi? Membangun kembali kepercayaan padamu. Tidak, itu adalah kepercayaan pada pria. Situasinya jauh lebih buruk daripada ibumu, dan lebih keras kepala daripada ibumu. Kamu pikir berapa kemungkinannya dia akan bersamamu lagi? Tidak ada setengah dari kemungkinan itu. Jika kamu harus menghitungnya, mungkin hanya 10%. Meskipun kata-kata Anisong tidak dapat diterima, dia mengungkapkan situasi sebenarnya tentang Audrey Han. Tidak heran, Audrey Han selalu menolak dirinya. Tapi mata Golden Ye semakin dalam, dan tangan yang tergantung di kedua sisi menegang. Jadi apa? Apakah kamu tahu apa yang dikatakan Bibi kepadamu? Bahkan jika hanya ada 10% kemungkinan, apakah kamu akan terus menjadi bodoh? Kamu tidak muda lagi, dan jangan menyia-nyiakan waktu seperti ini. Golden Ye berbicara, "Kamu adalah bibiku. Kamu bahkan tidak tahu sifatku. Jangan katakan 10%, bahkan jika itu hanya 0,1%, aku juga akan bersikeras sampai akhir." Anisong. Golden Ye, aku ada hubungannya dengan dia dalam hidup ini. Kamu benar-benar putus asa. Anisong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan ekspresi ganas, "Untuk siapa kamu berpura-pura sayang sekarang? Jika kamu benar-benar harus dengan dia, bagaimana kamu melakukan hal-hal itu saat itu?" Aku mendengar Arthur Xiao berkata, "Orang-orang memohon untuk menemuimu, tetapi kamu meninggalkan seorang wanita hamil di malam hujan." Berbicara tentang kejadian itu, Golden Ye memiliki ekspresi menyakitkan di wajahnya, menggertakkan giginya dan berkata, "Saat itu berbeda, aku disesatkan, kukira." Bersambung.